Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Sebelumnya saya di sini sebelum berucap banyak ya ibu-ibu semuanya, masih bulan Syawal, masih bulan nuansa Idul Fitri. Dari saya pribadi, Siti Rukaya, apabila selama membersamai panjenengan, mungkin yang kemarin belum sempat silaturahmi ke tempat saya, ataupun saya belum membalas WhatsApp ibu-ibu semuanya, ya mungkin karena keteleso tahu bagaimana ya, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Ya, di hari ini, di kesempatan sore yang penuh berkah ini, saya Siti Rukayah mohon maaf lahir dan batin, dan semoga kita semuanya, semua ibadah kita, sholat, seluruh puasa kita, seluruh amalia kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya bisa menjadi fitrah kembali, dan kedepannya kita semuanya bisa menjadi insan yang lebih baik lagi. Amin. Kiranya berkenan ya. Amin ya rabbal alamin. Bisa. Sami-sami Bunda, Sami Bunda. Lagi semantan izin, mohon maaf lahir dan Sami batin. Bunda. Saya lekat kula Bunda. Masya Allah. Kami juga Masya Allah niki ya santrine semuanya. yang nakal niki Bunda. Maaf lahir Mboten dan nanten sing batin. nakar, sayanya niki sing kurang sing kurang niki saya Bunda Im nggih, kayaknya nggih bukan panjenengan. Masya Allah panjenengan semuanya Masya Allah sudah DOPBGD ngendikan Pak Sulaiman. Ya, Insya Allah ya, terima kasih sekali lagi. Ya, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Pak Insya Allah di hari pertama saya membersamai panjenengan setelah Ramadan niki, ya hari ini alhamdulillah hari Selasa, dan juga geser jamnya. Alhamdulillah, semoga membawa keberkahan pada kita semuanya dan kemudahan kepada saya pribadi khususnya. Ngeten ya Ibu-ibu, mohon doanya semoga semakin dipermudah, diperlancar segala urusan kita semuanya dalam bertolabul ilmi di sela-sela waktu bekerja kita semuanya. Amin. Ya, dan juga sebelumnya mungkin sih yang mempertanyakan tadi seharusnya Pak Sholawat ada nazam, ngoten ya, mohon maaf karena biasanya sebentar lagi kakek celuk-celuk ya Bu ya. Biasanya yang mungkin mengetahui rutinitas saya kalau nggak ada hujan badai biasanya pasti keluar sepedahan seperti itu. Jadi saya mohon maaf waktunya geser ke yang nazamnya di belakang saja, mungkin waktunya nanti saya waktu sepedahan kan. Jadi biar saya punya waktu untuk menyampaikan materi ataupun pengkajian kitabnya. Katanya insya Allah mohon kemaklumannya dan mohon dipahami. Ya, terima kasih. Ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Hadratal kiram, para alim ulama, segenap dewan asatidz wa ustazat, segenap bapak ibu pendiri, pembimbing, dewan penasihat, penanggung jawab Majelis Ta'lim Iwamit on Air, nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Amin. Kepada yang terhormat beliau Ibu Widyari beserta Ibu Seli Safna Reza selaku Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Ta'lim Iwamit on Air beserta jajaran pengurus harian Kabinet Sab'ana Asyara yang semoga senantiasa dipermudah oleh Allah dalam segala urusannya dalam berdakwah di negeri Formosa, dan yang kita dukung segenap program dan kegiatannya, rahimakumullah. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawarwangi hingga teman-temannya yang senantiasa saya sayangi karena Allah, rahimakumullah. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabat semuanya, hadirin hadirat semuanya yang saya cintai karena Allah semuanya.
Ya, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana fi hadal yaumil mubarak. Hari ini Selasa sore 31 Maret di penghujung Maret 2026 Masehi bertepatan 11 Syawal 1447 Hijriah. Allah masih memperkenankan kepada kita semuanya untuk bermujalasah, untuk bermuwajahah atau bertemu suara kita di aula majelis taklim Iwamit on Air dalam keadaan sehat wal afiyah zahiran wa batinan insya Allah. Oleh karena itu, tidak ada henti-hentinya kita senantiasa memuji syukur kehadiratnya biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kedua kalinya sholawat serta salamnya Allah kita sanjungkan kehadirat insan pilihan Nabi akhir zaman, Nabi yang telah menuntun umatnya minaz zulumati ilan nur dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya dengan membawa risalah kebenaran yakni agama Islam, agama Islam. Dan semoga dengan senantiasa kita semuanya memperbanyak bacaan sholawat kita, mengagungkan asma Rasulullah serta mengikuti segenap sunnah dan sunnah-sunnah beliau serta ajaran beliau. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umatnya yang senantiasa mendapatkan keberkahan di alam dunia ini dan yang senantiasa kita harapkan syafa'ah uzimahnya kelak fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat, senab santri Iwamit rahimakumullah. Ya, alhamdulillah sore hari ini Allah masih memperkenankan kembali kita semuanya untuk belajar bersama-sama, untuk bersilaturahmi di aula majelis taklim Iwamit on Air. Ya mungkin sebelumnya perkenalan ya, mungkin saya melihat banyak santri baru di majelis taklim Iwamit on Air. Ya karena kemarin saja waktu di kelas Yambu AE ada 3 santri yang baru ngaten ya. Ya mungkin dari ibu-ibu semuanya perkenalkan ya. Nama saya Siti Rukayah dari Ponorogo seperti itu ya Bu, dan saya di kelompok belajar setiap malam ya. Mungkin panjangan semuanya mungkin ada yang belum kenal belum tahu saya nih pada hari ini bisa alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk berkenalan seperti itu ya. Dan biar kita saling mengenal semakin dekat dan semakin erat persaudaraan kita. Seperti itu ya Bu. Ya alhamdulillah sore hari ini kitab Fiqh Wanita sudah sampai pada halaman yang ke-24 nih, membahas tentang tema buang air kecil dan besar. Yang mungkin yang punya kitabnya dibuka kitabnya, bagi yang tidak ya mungkin dari ibu pendidikan nanti difotokan ya, mungkin kalau nanti kesempatan saya tidak bisa bersuara, dibaca kitabnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Buang air kecil dan besar. Di antara bukti perhatian Islam terhadap kebersihan dan kesucian, serta penghormatan yang diberikan Allah kepada manusia dan pembedaannya dari hewan, bahwa Islam mengharuskan wanita muslimah apabila buang air kecil maupun besar untuk membersihkannya dengan air, sehingga tidak ada lagi najis yang menempel pada kemaluan, dubur, dan sekelilingnya, agar dia merasa yakin bahwa anggota tubuhnya benar-benar suci. Jika tidak mendapatkan air, maka hendaklah wanita muslimah bersuci dengan menggunakan kain, kertas, batu, atau segala sesuatu yang suci dan dapat digunakan untuk menghilangkan najis. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah pernah berjalan melewati 2 makam atau kuburan. Lalu beliau berkata, sesungguhnya penghuni kedua makam ini sedang menjalani siksaan. Mereka berdua disiksa bukan karena pernah melakukan dosa besar. Salah seorang dari keduanya adalah orang yang selalu tidak bersih bersuci dari buang air kecil atau kencing. Sedangkan yang kedua adalah orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Al-Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Baihaqi. Masya Allah ya Bu, insya Allah kita semuanya
santri Iwamid pasti sudah memahami, sudah sering dibahas dan sudah bertahun-tahun mungkin ya, alhamdulillah kita pelajari tentang kesucian niki. Jadi di dalam fikih niki dan kita sebagai wanita muslimah, umat muslim, bahwasanya buang air kecil dan besar niku harus dicuci menggunakan air. Ya, kita insya Allah sudah paham semuanya. Kalau di Indonesia sudah pasti ya, kita semuanya pasti, terus ke belakang pasti ada keran, ada ember yang kita gunakan. Tapi kadang karena kondisi kita di negeri orang, negara orang yang tidak menerapkan secara syariat Islam, seperti kita saat ini posisinya di Taiwan seperti ini ya Bu, mungkin jarang kita menemui setiap kamar mandi ada airnya. Makanya sekarang Masya Allah pemerintah Taiwan pun sudah semakin menghormati kita, menghargai orang-orang dari istilahnya dari negara Asia yang beragama Muslim. Biasanya kan sekarang sudah banyak ya Bu di kamar mandi toilet niku Muslim untuk digunakan untuk Muslim seperti itu. Ya sudah banyak. Makanya di dalam biasanya kamar mandinya ada showernya atau ada keran airnya. Ya sekarang pun juga sudah banyak seperti itu. Ya. Dan kita semuanya pun kesucian ataupun kebersihan ini adalah bentuk penghormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang membedakannya dengan hewan, gitu. Kalau hewan, mohon maaf ya, kita semuanya paham, nggak ada loh hewan kok cebok niku, berbuang hajat cebok kan boten nenten. Tapi kalau manusia kan dianjurkan ya untuk bersih baik dari jalan depan maupun belakang ketika buang air hajat besar maupun hajat kecil, maka dianjurkan dan diharuskan untuk dibersihkan menggunakan air. Ya, kayaknya sepele, kayaknya cuman penjentan, ya, gampang. Tapi ternyata akibatnya ataupun apa yang melandasinya, kenapa kok harus menggunakan air, ya salah satunya seperti hadis ini diterangkan. Di dalam kubur ada 2 makam kuburan. Yang satu disiksa karena sering mengabaikan ketika buang hajat tidak disucikan dengan air. Yang satu lagi sudah jelas karena suka adu domba ataupun mengatakan orang yang tidak baik, nantinya adu domba ataupun dan sebagainya, suka ngerasani orang dan sebagainya. Jadi kan perbedaannya kayaknya kalau dilihat kan yang satu karena kesalahannya sendiri, ya, karena kesalahan dia sendiri karena memang ketika bersuci tidak menggunakan air. Seperti itu ya Bu. Jadi dalilnya sudah jelas, makanya kita semuanya kalau bepergian kemanapun, ya, misalkan pakai membawa air di dalam botol, nih kita gunakan untuk bersuci sementara. Walaupun mungkin juga ya kalau di luar itu nggak bisa sesuci kalau kita di rumah sendiri, ngoten ya, di tempat kita di rumah, ngoten. Tapi seenggaknya kan kita sudah mengucurkan air ataupun menggunakan air untuk mensucikan dubur ataupun kubur kita. Seperti itu ya. Ya karena memang sanksinya ataupun yang memberatkannya seperti itu ya Bu. Jadi yang satu bukan karena melakukan dosa besar, bukan, tapi hanya karena sering mengabaikan bersuci tidak bersih, ya, buang air kecil tidak bersuci saja bisa menyebabkan orang tersebut disiksa. Gitu. Nih, kemudian yang kedua, etika ketika memasuki WC. Hendaknya wanita muslimah menghindari diri dari pandangan dan pendengaran orang lain yang mengandung syahwat, sehingga tidak mengganggu mereka dengan suara-suara, bau tidak enak, serta pandangan yang buruk. Juga hendaknya mereka, yaitu wanita-wanita muslimah, menutupi diri sehingga tidak seorang pun dapat melihat auratnya. Ini merupakan etika yang diajarkan oleh Nabi dalam kitab Sunan Abu Dawud. Disebutkan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza aradal baroza intulaqa hatta la yarahu ahadun. Rawahu Abu Dawud. Bahwa apabila hendak buang air besar, Rasulullah pergi jauh sehingga tidak dapat dilihat oleh seseorang. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya, kalau insya Allah kalau di Indonesia, Taiwan, insya Allah semuanya kan kamar mandi niku khusus, biasanya kan ada untuk perempuan sendiri, ya, walaupun berpetak-petak, ya, walaupun mungkin cuma batasannya cuma dari kayu ataupun dari papan,
tapi seenggaknya sudah tidak campur ataupun tidak bersama-sama dalam satu ruangan, satu-satu seperti itu ya. Kemudian kita semuanya insya Allah juga sudah bisa membatasi, ada etika-etikanya ya. Ketika buang hajat, buang apa, usahakan jangan sampai terlalu keras ya Bu. Apalagi kadang biasanya kan kedengaran suara sebelah lagi ngapain dan bagaimana nanti dia akan seperti itu. Ya, kita semaksimal mungkin untuk jangan sampai berbunyi-bunyi ya, ataupun bagaimana caranya biar tidak didengarkan oleh orang lain. Dan kalau zaman dahulu, mungkin zaman kita masih kecil ya Bu, seperti saya sendiri pun pernah mengalami, belum punya WC, biasanya sekali lah, buang hajat kemana lah, seperti itu ya. Kalau sekarang insya Allah sudah jarang lah, seperti itu ya. Biasanya di rumah kita sendiri pun juga sudah ada WC-nya, sudah ada kamar mandinya, sehingga privasi diri kita, keluarga kita pun terjaga. Mungkin kalau yang dulu-dulu pernah seperti itu, ya, ataupun pernah buang hajat di tempat umum dan sebagainya, yang penting masih ada penutupnya. Jangan sampai tidak ada penutup sama sekali. Gitu. Selain itu, hendaklah wanita muslimah menghindari diri dari buang air besar di tempat-tempat yang biasa diduduki oleh orang, di jalanan atau di tempat-tempat berteduh. Berikut ini Rasulullah disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Ittaqul la'inain, ay ma yajlib la'natan nas, qalu wa man la'inani ya Rasulullah, qala alladhi yatakhalla fi turiqin nasi aw dhillihim. Rawahu Abu Dawud. Jauhilah perbuatan dua orang yang menyebabkan laknat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah dua orang yang menyebabkan laknat itu? Dia menjawab, yaitu orang yang buang air besar atau kecil di jalanan yang biasa dilalui oleh orang atau di tempat-tempat berteduh mereka. Ini pun juga sudah biasanya ya sudah jarang ya, sekarang sudah nggak ada lagi. Di tempat umum sudah jarang ya Bu. Sekarang kan kalau bepergian kita mampir ke pom bensin, di situ menyediakan kamar mandi, walaupun bayar 1.000, ngasih kas 1.000, 2.000 seperti itu ya. Tapi kan lebih terjaga privasinya. Sekarang jarang orang-orang yang sembarangan buang hajat. Kecuali kalau mungkin banyak kan laki-laki ya yang pangpian ya Bu. Kalau di luar nih misalnya suka kebelet dan sebagainya. Kalau laki-laki mudah, tapi kalau wanita muslimah biasanya masih tetap mencari tempat yang nyaman untuk buang hajat. Dan jika hendaknya wanita muslimah tidak buang air kecil di tempat-tempat yang airnya tidak mengalir atau menggenang, atau bahkan ada air yang mengalir sekalipun, di mana ia berada di tempat-tempat pemandian yang terbuka atau untuk umum. Karena hal ini pada umumnya menimbulkan gangguan atau dosa bagi orang lain yang melihatnya. Akan tetapi, apabila dilakukan di tempat pemandian tertutup yang menggunakan bak atau kolam renang dan terhindar dari najis, karena jumlah airnya banyak dan terdapat sirkulasi air, maka hal itu diperbolehkan. Ya. Misalnya di tempat ada yang mengenang, kadang itu kalau kita camping, kadang ke hutan, jalan-jalan, kadang kita menemukan air di situ, ngarani beli ataupun telaga ataupun apa ya Bu. Kemudian airnya cuma menggenang saja, kayak celuwekan, kayak lubang saja. Nah, tempat seperti itu tidak dianjurkan untuk kita buang hajat, apalagi juga tempat terbuka, nggak boleh. Namun selanjutnya, doa yang ketika dibaca masuk dan keluar dari WC. Ketika seorang wanita muslimah memasuki WC, hendaklah mendahulukan kaki kiri seraya berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kotoran dan segala hal yang kotor. Insya Allah sudah paham ya. Masih berdoa. Ini Bu Puji ada mboten niki. Bu Puji ini kadang lucu ya Bu. Setiap doa ini kadang saya kok belum pernah mendengar, baru sekarang membaca. Ngaten ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah sekarang sudah nyantri di Iwamit, pasti sudah bisa berdoa apapun ya. Seenggaknya walaupun terburu-buru, ya, kita membaca ta'awudz di luar. Ya, semoga kita dijaga oleh Allah dari setan, ya, baik yang kelihatan mata maupun kasar mata. Seperti itu ya. Dan jadi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari kotoran dan segala hal yang kotor. Dan mendahulukan kaki kiri. Diingat-ingat jangan lupa. Walaupun terburu-buru, salah kebelet dan sebagainya, wes pokoknya
kalau selalu ingat masuk ke kamar mandi kaki kiri terlebih dahulu. Gitu. Karena itu sunnah ya Bu. Kalau kita lakukan, alhamdulillah kita mendapatkan pahala. Kalau tidak, ya tidak apa-apa sebenarnya. Tapi alangkah baiknya kita mencanangkan ataupun melakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dan diriwayatkan dari Sa'id Al-Mansur yang mengatakan bahwa ketika hendak memasuki WC, seorang wanita muslimah dianjurkan disunahkan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sama. Kemudian selain itu, hendaklah wanita muslimah tidak mengangkat bajunya terlalu tinggi apabila buang air di tempat-tempat di mana memungkinkan orang lain untuk melihatnya, sehingga tetap menutupi auratnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat. Kalau di luar mungkin karena kebelet dan sebagainya, misalnya kita nyari tempat di pinggir jalan ataupun di tempat semak-semak ya sekiranya karena kita memang darurat dan mungkin karena saking perutnya sudah mules tidak tahan dan sebagainya, ya kita mengangkat seperlunya saja badan kita, jangan sampai diangkat terlalu tinggi. Setelah keluar WC, hendaklah seorang wanita muslimah mendahulukan kaki kanan sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah. Selanjutnya berdoa seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khula'i qala ghufranak. Alhamdulillahilladzi adhaba anni adza wa afani. Ya Allah, segala puji bagimu telah menghilangkan penyakit dariku dan menyehatkanku. Ya. Ada lagi doanya, alhamdulillahilladzi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhirihi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kebaikan kepadaku pada awal dan akhirnya. Satu lagi, alhamdulillahilladzi azaqani lazatahu wa abqa fi quwwatahu wa adhaba anni azahu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku merasakan kenikmatan dan menetapkan kekuatannya padaku serta menghilangkan penyakit dariku. Sing singkat mawon ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan kepada saya bersyukur kepadamu sudah menghilangkan rasa sakit dan juga sudah menyehatkanku. Kan kalau kita sudah kebelet, terburu-buru kamar mandi, biasanya kan mules, perut nggak nyaman, sakit, dan sebagainya ya. Kemudian kalau sudah keluar, otomatis kan sudah nyaman, perut terasa plong, lega. Alhamdulillah, kita berpuji syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Di samping itu, wanita muslimah tidak perkenankan atau dilarang bersuci dengan menggunakan tangan kanan, akan tetapi menggunakan tangan kiri, serta tidak berlebih-lebihan dalam bersuci. Ketika agama Allah telah dengan kemudahan, itu penuh dengan kemudahan, disunahkan baginya setelah bersuci dan membersihkan air pada kemaluan dan celananya guna menghindari gangguan. Sehingga apabila ada setan yang hendak membisikkan sesuatu yang menipu atau was-was bahwa sesuatu telah keluar dari kemaluannya, maka dia akan mengatakan hanyalah bekas dari air yang ia percikan. Insya Allah kita semuanya paham, di kamar mandi itu walaupun mandi, buang hajat ataupun apapun ya Bu, aktivitas kamar mandi seperlunya saja, nggak boleh lama-lama. Tapi kebanyakan kita beribadah kesempatan kalau kamar mandi bawa HP, lihat ya Bu, kenapa buatan? Karena kalau di luar mungkin nggak enak sama majikan, mungkin kita sering diingatkan jangan terlalu pegang HP dan sebagainya. Jadi kesempatan ke kamar mandi kadang scroll apa yang pengen dilihat dan sebagainya. Jadi ya seperlunya saja, sekiranya sudah selesai hajatnya, juga selesai ataupun segera keluar dari kamar mandi. Karena tempat-tempat seperti itu, walaupun sebersih apapun, walaupun sebagus apapun, itu tetap kamar mandi. Tempat kita mengeluarkan kotoran ataupun meninggalkan kotoran. Seperti itu ya. Jadi nggak usah terlalu lama, seperlunya saja. Dan juga mandi ini minimal ya Bu, 10 menit, 15 menit itu juga harus selesai. Menurut kesehatan dokter juga nggak boleh terlalu lama-lama ketika di kamar mandi. Apalagi yang menggunakan uap panas seperti kita kalau musim dingin kan menggunakan air hangat seperti itu ya Bu, itu kan ada mengandung kan oksigennya, ada bau-bau, kadang air-airnya itu kan kadang mengandung air yang ada baunya seperti itu ya. Nah itu pun juga tidak baik untuk kesehatan.
Jadi nggak boleh terlalu lama-lama. Dan jago tips-tipsnya nih, kalau kita buang air kecil ya Bu, kalau kita kadang niku kayaknya sudah selesai, tapi masih ada cerit-cerit lagi, mohon maaf nih, ada sedikit-sedikit lagi. Niku gini Bu, butung belakang lagi, ya, tempat di atas pantat kita nih, di sela-sela, mohon maaf ya, sela-sela kubul ataupun jalan belakang ini, atasnya jangan pencet-pencet di situ. Ya. Itu insya Allah kalau sudah seperti itu biasanya langsung tuntas. Enggak, kayaknya sudah, ada keluar sedikit lagi. Kadang seperti itu kan kendalanya. Ketika kita mau bersuci, mau kita kadang masih ada. Lah, seperti itu Bu Endang. Jadi caranya dipencet niki. Nek ngarani butung buri. Butung ini ngarani apa Bu? Ini kan ada tulang di sini, tulang ekor ya. Tulang ekor manusia di situ ya Bu. Jenengan kencing kok ora mampet-mampet rendang kaya wis tuntas purung. Di situ dipencet ngoten nggih. Dan juga tulang ekor niki masyaallah nih Bu. Walaupun kita nggih banyak sudah kejadian yang menjadi pembelajaran bagi kita. Tulang ekor niki nggih, walaupun orang tersebut misalnya mati terbakar, mati hangus, tulang ekor niki nggak bisa jadi abu seperti anggota tubuh yang lainnya. Nggih napa mboten? Masya Allah itulah kuasanya Allah, ngoten nggih, Masya Allah. Jadi walaupun orang tersebut misalnya karena kecelakaan, kebakaran dan sebagainya, Allah pasti masih menyisakan ataupun masih ada yang bisa diteliti lagi dari tulang ekor manusia tersebut. Jadi bisa terdeteksi, oh ini siapa, pokoknya siapa, itu kelihatan. Masya Allah, subhanallah, ya. Jadi seperti itu. Dan juga setelah selesai buang air besar, disunahkan untuk mencuci tangan dengan sabun. Jika tidak ada sabun, hendaklah ia menyela-nyela tangannya dengan tanah dan selanjutnya mencucinya kembali dengan air. Hal ini sesuai dengan usaha yang dilakukan ketika mengikuti jejak Rasulullah. Nih, setelah bersuci, Ibu biasanya kan, mohon maaf ya, walaupun sudah bersih, tapi kadang itu masih ada sedikit keraguan, kadang masih ada sedikit bau nggak enak ataupun bagaimana ya. Seperti itu. Jadi kita menggunakan sabun untuk menetralisir bau dari kotoran, mungkin dari tangan kita. Makanya kan bersuci niku sebenarnya 3 unsur saja, ya sudah hilang rasa, bau dan warna. Maka insya Allah sudah suci. Seperti itu ya. Dan selanjutnya menanggalkan segala sesuatu yang terdapat padanya nama Allah. Dari Anas bin Malik menceritakan karena Nabi idza dakhala al-khala naza'a khatamah. Apabila Nabi memasuki tempat buang air besar atau WC, beliau selalu menanggalkan cincinnya. Hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dibenarkan pula bahwa ukiran pada cincin beliau itu bertuliskan Muhammad Rasulullah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ya, jadi hadis di atas menunjukkan bahwa perintah untuk mensucikan segala sesuatu yang terdapat padanya nama Allah dan larangan memasukkan mushaf atau Al-Quran ke dalam WC tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan. Seperti diperbolehkan membawa masuk cincin atau kalung yang bertuliskan nama Allah ke dalam WC apabila ada kekhawatiran jika ditinggalkan di luar akan hilang. Dan ini ya Bu, tentang tulisan apapun dari nama Allah ataupun Rasulullah, maka ini harus ditanggalkan ketika masuk WC. Makanya kalau kita memilih bandul, cincin, ataupun apa kan kadang bisa senang, kadang ada lafaz Allah, ada lafaz Muhammad, gitu ya, seperti itu ya. Suka memakainya, ataupun suka berhias, kadang. Tapi ketika mau ke kamar mandi, kadang itu kita lupa, ya kita lupa untuk menanggalkannya, ataupun kadang sudah terbiasa dipakai kemana-mana kan, tidak pangpien, seperti itu. Jadi kalau jenengan merasa, oh saya bisa kok menggunakan dan mencopotnya kalau sewaktu saya ke kamar mandi dan ke tempat yang memang dilarang, ya monggo, ya seperti itu. Ya, mungkin yang seperti itu digunakan untuk khusus saja, ya, mungkin ketika bepergian, ke kondangan dan sebagainya. Biasanya kan jarak 2 jam, 3 jam pulang, jadi tidak perlu ke kamar mandi dan sebagainya. Jadi bisa dipakai cara lah ya, seperti itu. Ya. Selanjutnya, larangan berbicara ketika buang air besar. Secara mutlak wanita muslimah dilarang berbicara ketika buang air besar. Tidak boleh menjawab salam dan azan kecuali apa yang mengandung suatu keharusan untuk dilakukan. Seperti misalnya menunjukkan orang buta yang dengan mendengarnya, yang dengan menegurnya, yang dikhawatirkan akan terpeleset ke dalam
tarik. Nah, ketika buang air besar, ya, kita tidak boleh menjawab salam azan, ya, Bu, ya. Makanya kadang minggu kita sering ya, kadang kan bawa HP-nya di luar, tapi Bluetooth-nya masuk ke dalam ketika kita ke kamar mandi misalnya ya. Kemudian kita cari-cari, bisa jawab salam-salam, kok nggak jawab salam, ngoten ya. Kadang seperti itu ya, kendala kita semuanya banyak yang mengalami seperti itu. Ngoten niku. Jadi ketika di kamar mandi, nggak usah jawab salam ya, Bu, ya. Kemudian kalau sudah keluar, mohon maaf Mbak, tapi saya masih di kamar mandi, ataupun ada penyampaian, mohon maaf, tapi saya masih melakukan aktivitas apa, nih, dan sebagainya. Ngoten nih, jadi disampaikan biar tidak ada salah paham, dipanggil-panggil, disalam-salam kok nggak jawab. Nanti biar tidak timbul kecurigaan ataupun prasangka yang tidak baik. Ya, dan juga menjawab azan juga ya Bu. Ya, makanya ketika azan, ya, kita usahakan ketika mendengarkan azan diwamit secara on air maupun secara langsung. Ya, kalau di sini jarang yang secara langsung ya. Alhamdulillah kalau di Wamit dikasih waktu untuk mendengarkan azan ketika sudah masuk waktu sholat, ya sudah kita mendengarkan kalau sebisa mungkin. Kalau kita bisa aktivitasnya ditinggalkan dulu, duduk sejenak, ya, berapa menit ya, 2-3 menit mawon azan itu ya, nggak ada malahan ya, seperti itu. Ya, makanya kalau bisa aktivitas kita hentikan, kita duduk dengan tumak ninah, istiqomah, mendengarkan adzan dan menjawabnya ataupun menirukan apa yang diucapkan oleh muazin. Ya, kalau di luar ya, tapi kalau di kamar mandi tidak boleh, nggak usah jawab, ibu diam. Lututnya juga ditinggal di luar, nggak apa-apa. Kemudian jika bersin, hendaklah ia mengucapkan pujian kepada Allah dalam hati tanpa harus diucapkan. Karena hadis ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar, anna rajulan marra ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yabulu fasallama alaihi falam yuraddu alaihi. Jika bersin juga kan kita disunahkan bagaimana ketika bersin Bu? Misalnya haji, ya, bersin, alhamdulillah. Nah, jawabnya bagaimana? Yarhamu Kalau Yarhamukallah, ya Bu Puji, Masya Allah. Yarhamukallah. Kemudian saya kembali menjawab, yahdikumullah wa yuslih balakum. Kemudian jawabnya, yahdikum. Amin. Ya, itu juga disunahkan ya, itu semuanya. Hajing jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik, jadi alhamdulillah, ya, kan seperti itu. Alhamdulillah ketika dia bersin itu, mulut kita ini otomatis terbuka. Ya, kemudian alhamdulillah masih bisa kembali normal kembali. Gitu. Kan keluar bersin, ya, alhamdulillah puji syukur kepada Allah. Kemudian yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah menunjukkan kepada kita semuanya dan menjauhkan bala ataupun musibah kepada kita semuanya. Kembali didoakan, amin. Masya Allah, indahnya ya, Muslim itu saling mendoakan itu seperti itu, gitu. Kalau kita di negara non Muslim, kamu sendiri-sendiri nggak ada yang peduli, nanti Masya Allah, ya. Alhamdulillah kita semuanya dikasih oleh Allah kesempatan untuk bersama-sama menjadi muslimah, keluarga muslimah, orang muslim yang saling mendoakan walaupun tidak saling mengenal. Bahkan di negara berbeda negara pun kita pun saling mendoakan seperti itu. Dan selanjutnya Rasulullah juga ada satu hadis mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yakhruju ar-rajulaini yadribani al-ghaib kasyifaini an auratiha yatahaddatsani fa inna Allah azza wa jalla yamqutu ala dzalik. Aku pernah mendengar Rasulullah, janganlah dua orang pergi untuk buang air besar dengan aurat terbuka, sembari berbincang-bincang. Sesungguhnya Allah memurkai orang-orang yang terlihat seperti itu dari Ibnu Majah dan Ibnu Dawud. Kedua hadis di atas melahirkan larangan berbicara pada saat buang air besar. Namun ijma' para ulama mengatakan jika hukum yang dianggap haram seperti hanya pada hukum makruh saja. Jadi seperti itu ya. Kalau kita misalnya masuk waktu asar nih, ya saya tahu Bu, ya saya tahu. Ya, sedikit lagi. Jadi ketika kita ke kamar mandi berdua orang, kan kadang kita sering kalau di PT ya Bu, kadang bergerombol 3 orang bareng-bareng. Yang penting masih memakai basahan ataupun telesan, jangan sampai udah blikang-bligung istilahnya. Kemudian kita pergi kamar mandi bersama-sama, nggak boleh, nggak dianjurkan. Seenggaknya kalau kita 2 orang, 3 orang masuk kamar mandi bersama-sama, walaupun sama-sama perempuan, kita masih menutup aurat kita, menggunakan pakaian dalam, menggunakan atasan, sehingga tidak langsung terlihat aurat kita.
Ngoten nggih, nggih ngoten mawon wallahu a'lam dan juga monggo untuk azan asar dan saya pun bersiap-siap niki nggih mau keluar ngoten. Ya terima kasih, monggo Bu Narmi dilanjutkan. Monggo Bu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ashabi. Doa. Ibu. Mudah-mudahan salat kita, ibadah kita, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi dilanjut paling Ibu. Diparingaken Bunda Rukayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Ya, waalaikumsalam. Ya, mungkin tanya jawab. Kalau nggak ada nanti membaca kitab saja. Bunda, monggo diplomatis turun upah. Ini monggo dipersilakan kepada ibu-ibu, ada yang mungkin ada yang ingin bertanya. Halo ibu-ibu, apa mungkin ada pertanyaan dari yang tadi sudah disampaikan oleh Bunda? Oke, kalau nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka tangel. Monggo Bu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Nah, hilang suaranya Bu. Suaranya Isal Bu. Bu Suci. Suaranya menghilang. Gimana Bu Suci? Kula napa ilang? Jadi monggo itu sudah ketemu, sudah ada lagi nongol. Halo Bu Suci. Oke, kalau nggak ada baca mawon. Nanti Ya membaca mawon Bu. Oke, monggo yang tangken dari Mawar Wangi mungkin mengawali. Monggo. Ini kerobosan Ibu. Dari Oke, yang monggo. saya buang air kecil dan besar Yang ya Bu. Itu apa tadi judulnya? Mboten enten Yang suarane besar. ta? Buatan Mboten enten suarane. Masyaallah Gusti nyuwun ngapura. Lah kula pun salam lho tibane. Nggih. Bu Rukaya. Bun, tadi kan ada Hilang lagi Bu Suci, kesel ya. Bu Suci nanti saya bantu bacakan Bu Suci. tidak hafal. Astagfirullahaladzim. Yo halah, sinyale iki nyampur. Iya sudah ada. Niki pripun? Sambung. Enten apa mboten niki? Wonten Bu. Oh yo sak templekne ning tembok nggih. Ngeten Bun, tadi kan ada penyampaian. Nggih, ada penyampaian keluar dari kamar mandi itu apabila tidak hafal sama sekali cuma mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ngoten apa saged Bun? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Masya Allah. Kita tak tahu ya Bu, ya doa nih pun ya Gufronak Allahumma ini alhamdulillahilladzi an'ama alaina al-hadhabi anni
wal afani, ya, alhamdulillah sudah dihilangkan rasa sakitnya dan diberikan kesehatan. Untuk angel di bahasa ini. Alhamdulillah azal wal afani, yang sudah hilang penyakitnya dan diberi kesehatan. Mungkin untuk angel bagian bahasa Arabnya. Jadi mengucapkan alhamdulillah di luar sudah keluar dari kamar mandi pun nggak apa-apa. Intinya bersyukur kepada Allah. Katanya alhamdulillah sudah dihilangkan penyakitnya dan disehatkan badan saya. Gak apa-apa Bu, alhamdulillah pun plong ya Allah, ngoten wes ya. Ngoten mawon cara bahasane penake ngoten Ibu. Jadi bersyukur alhamdulillah sudah dihilangkan penyakitnya dan sudah dikasih kesehatan. Gak apa-apa Bu. Tapi kalau bisa wis corona dengan ampun Ibu ya Allah. Jadi sudah tidak mungkin. Semoga Allah mengampuni saya. Jadi, namun ya wes alhamdulillah sudah selesai alhamdulillah. Ngoten itu. Kalau misalnya kalau ke kamar mandi masuk kamar mandi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is juga panjang ya wes bismillahirrahmanirrahim atau di luar ta'awud dan bismillah pun intinya meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Enggak apa-apa Bu Suci, ya, boleh-boleh saja. Intinya kalau mau masuk kamar mandi minta perlindungan kepada Allah, sudah keluar alhamdulillah. Seperti aktivitas kita semuanya kan seperti itu ya. Kalau kita mau mengerjakan apapun ya diawali dengan bismillah, sudah selesai semuanya alhamdulillah. Intinya diawiti dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan bersyukur seperti itu. Ya, jadi sah-sah saja, boleh-boleh saja. Dan ya kok sering boten sah, boten boleh ini kenapa? Orang bersyukur kepada Allah. Terus dikasih peluang, dikasih pena, pun lali. Seperti itu. Boleh nggak Bu Suci dan semuanya? Tapi kalau bisa nggak dihafalkan. Ya. Alhamdulillahilladzi adhaqani adza wal afani. Itu aja seperti itu. Kalau memang nggak bisa ya wes alhamdulillah saja sudah nggak apa. Ya, barakallah, sampun. Bunda izin menambahkan Ya. doa yang barusan. Saya selama ini tuh adhaba anil adza Bunda, bukan ani itu apa? Anil adza, dari penyakit. Oh boleh Bunda. Anil adza wal afani. Oh iya. Alhamdulillah. Kirain takutnya Anil itu kalau bahasa Indonesianya dari, ngaten ya Mbak. Anil adza dari sakit. Betul. Anil adza wal afani. Gimana Bunda? Sama-sama ya barakallah. Ada lagi betul kalau nggak ada dibaca saja nanti di itu kan ada lagi doanya ya. Yang paling singkat ya kan ghufranak itu saja ya Bu ya, seperti itu ya. Oh iya Bunda, itu saya kalau ghufranak kalau habis mandi itu betul nggak Bunda? Boleh sayang. Itu kan berarti keluar dari kamar mandi, selesai mandi dah, seperti itu. Iya. Oh iya. Ya. Takutnya saya salah. Kalau yang barusan biasanya saya pakainya kalau habis BAB. Tapi kalau yang habis mandi ghufranak gitu doang Bunda. Ghufranak, betul. Boleh. Intinya minta doa itu. Itu yang paling singkat Mbak. Ghufranak itu yang paling singkat doanya. Sama-sama, barakallah. Ada lagi kan? Ini santri baru, santri baru. Siapa nih yang baru di sini? Ya, bagi santri baru. Itu gimana? Kalau santri lama Bunda, Ribon bukan Pak? Banyak santri barunya tapi belum naik, belum hadir. Iya loh, saya perhatikan Niki belum ya kesemangatannya ya Bu. Ya mungkin setiap santri punya favorit sendiri-sendiri ngaten ya Bu ya. Tapi ya monggo pikir niki penting banget bagi kita semuanya ngaten ya. Kalau jenengan kebanyakan kan seputar wanita ini kok banyak sekali problematikanya. Ya kesempatan kita untuk bersua, untuk saling bertukar ilmu, ya nggak apa-apa Bu di sini ngaten ya. Dan kita masih belajar. Kalau masih diberi kesempatan, monggo
kita sama-sama maju bersama. Ya, maka Bulba ada lagi betul. Bunda ngapunten derek tangklet. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda ngapunten iki kula pun wudu nggih Bunda. Napa niku mempres simbahe niku Bunda kok napa rambutnya itu katut ketarik tapi mboten nyentuh kulite. Ngoten niku batal napa mboten, Mbak? Enggak batal napa mboten Bunda? Nggih. Matur nembah nuwun atas jawabanipun. Rambut apa nih? Rambut bawah. Bawah niku lho Bunda kan lah kok nganu nyoprol lah kok pengin ketarik ngoten lho kula pun wudu pripun. Ini Satri waktu teguh saya jero wes sampai semua rambut ngendi langsung kan. Ye, masya Allah. Ye. Jadi gini Bu Mariani, yang membatalkan wudhu itu adalah persentuhan kulit laki-laki dan perempuan bukan mahramnya tanpa adanya pembatas. Pembatas itu kain, ataupun mungkin kalau kita bersama pasien kadang sering memakai sarung tangan, seperti itu. Ya. Kemudian itu tadi mohon maaf kan, berarti bukan kulit, berarti rambut. Nah, rambut itu bukan anggota tubuh yang membatas. Kulit ini. Rambut bawah itu lah kok katut ketarik tapi mboten nyentuh kulit ngoten. Kula soalnya Iya kan nggak menyentuh kulit. Nggih. Nah kalau berarti itu nggak membatalkan sayang, bukan membatalkan. Oh, ya Karena Allah, bukan kulit ketemu kulit, nggak apa-apa. Nggih, matur suwun tapi kula kan ragu tanya napa mboten nggih maksudnya tanya lawan pilek trai batal lan balani salat kula mboten Bunda iki alhamdulillah matur suwun Bunda nggih. Nggak usah terlalu nggak Mbak. Kalau pasien apalagi sudah diranjang, itu kan biasanya kita sering pasti kalau bebersih itu menggunakan sarung tangan ya, ataupun aktivitas apapun nanti menggunakan sarung tangan. Nah, insya Allah itu tetap aman-aman saja, ya. Walaupun dengan nyentuh kulitnya, tapi kan ada pembatasnya. Dan memakai sarung tangan, kadang memakai kain dan sebagainya itu nggak ada masalah. Kemudian juga kalau niku biasanya membersihkan air besar ya, kadang sudah pakai sarung tangan, tapi masih bau, ya pembatas Bu kadang masih dirasakan kok nggak nyaman. Nah, itu sebaiknya menggunakan sabun cuci ataupun sabun batangan nih untuk mencucikan tangan jenengan. Kalau sudah pakai sabun kan biasanya malah wangi ya, ambune sudah mampu sabun, bukan mampu plastik ataupun kotoran tadi seperti itu ya. Itu untuk menjaga hilang rasa bau dan warna dari tangan kita yang menggunakan sabun cuci tadi. Dan solusinya seperti itu. Ya. Matur suwun sangat Bunda. Monggo. Sami Bu. Yeah. Dan juga istilahnya gini, kalau pasien sudah diranjang itu kan sudah tidak punya syahwat ya, sudah tidak punya keinginan lah ya. Ini perhatikan, tapi kalau yang masih muda, mungkin masih punya hasrat dan sebagainya itu sudah lain lagi. Tapi kalau sudah kakek-kakek sudah tidak punya keinginan, tidak punya keinginan apapun ya nggak ada masalah sebenarnya Bu, nih itu sudah tidak mungkin lagi kalau istilahnya tertarik kepada kita, pengen tidak senonoh kepada kita kan sudah tidak ada hasrat seperti itu. Sebenarnya seperti itu pun juga sudah tidak apa-apa, ngoten loh, ngoten. Ya, tapi ya alangkah baiknya ya kalau memang kita merasa was-was ya sudah wudhu lagi mawon seperti itu. Tapi kita sudah nggak usah mempersulit diri kita. Kita yakini misalnya tanganku kulitku nggak nyentuh langsung kok ke kakek kita, misalnya ke pasien kita, ya sudah dengan yakini yang mana dulu, ngoten. Kalau memang tidak bersentuhan secara langsung, maka boleh wudhunya tetap terjaga seperti itu. Nih, ngoten ya wallahu a'lam bishawab. Amin. Nih. Yang baru niki kok enggak ya. Saya pengen kan maksudnya banyak ya Bu dari wanita niku tentang darah, tentang apapun itu kan banyak yang perlu kita ketahui, ngoten ya. Ini dari panjangan semuanya yang belum tentang hitung-hitungan haid dan sebagainya sering kita ulang-ulang lagi, nggak apa-apa. Kan kita nanti kalau punya anak cewek, punya anak perempuan, cucu perempuan, kita bisa mengajarkan kepada mereka ya Bu. Dan masih permulaan gitu, kadang belum paham anak-anak kita, ngoten. Ya kecuali kalau sudah dimasukkan ke pesantren, ngoten. Nggih, monggo. Darah putih niku napa nggih najis, Bun? Saya jawab, darah putih itu tidak najis.
tapi kalau keluar membatalkan wudhu. Nih, itu kan Oh, berarti iya. wadi, nih Bu. Namanya wadi Bu. Kalau bahasa fikihnya Wadi. namanya wadi, wadi, dal Oh, pakai dal, madi. wadi, wadi, nggih keputihan, nonton nggih, seperti itu. Pektai Kan pakai keputihan, encer-encer nggih. ngapain? Iya kayak air itu tekan encer. Heeh, nggih sama, nggih. Intinya Oh, lendir yang keluar dari kemaluan wanita bagian depan, nggih, yang bukan keluar karena kalau darah haid kan sudah pasti, mohon maaf nggih. Kemudian kalau Maldi itu kan sudah jelas mohon maaf karena rangsangan, nggih. Biasanya kan kalau kita mohon maaf mau berhubungan badan dengan suami kan biasanya keluar lendir-lendir seperti itu. Kan itu sudah jelas maksudnya ya kalau seperti itu, kan nggih. biasanya Maka kayak gitu kalau mau datang bulan kan biasanya kan keluar gebun kayak gitu, cair-cair putih kayak betul, gitu. Lah, nggih ngoten niku betul, baru wudhu misal kok macruk ngono kan kerasa to ngoten niku nggih batal wudune nggih. kerasa. Nggih, Oh, itu mandi itu tidak membatalkan apa, tidak najis tapi membatalkan wudhu. Kalau kerasa keluar berarti hmm, wudhunya batal. Nggih. nggih Misalnya nggih. kadang kan kita ngangkat-ngangkat pasien, pasiennya berat, ngangkat barang berat, kadang kan nggak kerasa kayak maser, ngoten toh, pasti ada kayak cairan keluar seperti itu. Nah, berarti kalau seperti itu keluar, berarti sudah batal wudhunya. Karena yang membatalkan wudhu adalah salah satunya keluar sesuatu dari jalan depan maupun belakang. Ngoten ya. Matur suwun Ini enggak Bunda, najis, nggih Bu. paham nggih. Enggak najis seperti itu. Hmm. Ya, barakallah. Ada lagi? Pektai, Bu, Izin bertanya keputihan ning Bunda. pektai, keputihan. Ya, monggo. Saya ingin bertanya, kalau pertama kali haid itu kan keluar flek hitam atau sedikit darah. Misalkan hari ini jam 11, terus nanti sampai sore itu kan darah tidak keluar lagi. Itu kita masih boleh sholat apa mboten? Ya, ngoten pertanyaan saya. Terima kasih, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya jelas tidak boleh sholat. Karena sudah jelas niku waktunya datang haid. Ya misalnya dengan tanggal 12 Tet biasa nih haid. Kemudian tanggal 11 kok sudah keluar flek hitam. Kadang kan haid itu bisa maju bisa mundur ya Mbak nggih. Jenengan ngerti, oh itu sudah memang sudah waktunya haid walaupun maju 1 hari seperti itu. Nah kalau seperti itu ya nggak boleh walaupun cuman flek ataupun misalnya kelihatan di sepet itu cuma sedikit saja. Ketika kita colek ke dalam memang ada, walaupun samar-samar dan sebagainya. Karena memang permulaan haid itu dimulai dari kecoklatan, kemudian kehitaman, baru biasanya 2 hari, 3 hari baru darah segar yang gumpalan ngeten niku kan biasanya seperti itu. Jadi normal. Jadi nggak boleh Mbak, ketika kita sudah tahu waktunya hari itu biasanya tanggal haid, kok warnanya walaupun kecoklatan, ya misalnya dari zuhur ke asar, misalnya nggak ada, ya jangan kemudian buru-buru mandi keramas terus sholat asar, nggak usah, nggak boleh, karena kita kadang itu cuman kadang itu melihatnya di bagian luar saja, ya kayaknya nggak ada, di softkan nggak ada menetes darah dan sebagainya, tapi ketika kita masukkan lubang ke lubang kemaluan kita, ternyata di situ pasti ada nonton niku. Jadi nggak boleh sayang nih, boleh. Jadi ditunggu saja. Nggak apa-apa nih, nggak sholat ya karena memang itu karunia dari Allah. Memang wanita niku dikasih rukhsah ataupun keringanan oleh Allah ketika datang haid, ya, ketika nifas, ketika ketika haid nifas, nih seperti itu memang tidak boleh, malah haram hukumnya untuk melaksanakan sholat karena sedang mengalami kotor ataupun lagi mendatangkan haid. Jadi nggak boleh sayang ya. Atau nggak boleh sayang ya. Seperti itu. So, dan ada lagi sampun. Ya. Ya, fikih ya seperti ini ya, Bu. Insya Allah sudah menyeluruh ya kalau belajar fikih. Insya Allah untuk khusus kesolatan juga sudah ada untuk fikih ya di sini kita sudah belajar banyak ya dari uh, Risalatul Mahid, Qurratul Uyun, ya. Kemudian
fikih wanita sudah kita ulang-ulang. Alhamdulillah, insyaallah bahasnya ya ini saja tentang fikih, terutama tentang wanita, kesucian itu yang memang harus ditekankan pada kita semuanya. Dan juga tentang darah-darah haid dan sebagainya. Ini itu nanti berkesinambungan ya, ilmu-ilmu ini kita berikan kepada anak kita, cucu kita ya. Nanti kalau kita sudah punya cucu yang sekiranya sudah waktunya haid, kita pun bisa membimbingnya, mengarahkannya dan memberitahu, oh itu untuk darah haid. Oh ngeten, kalau misalnya haidnya cuma 1 hari, 2 hari, kemudian mampetnya lama, berarti kan yang 2 hari itu dihitung istihadah, berarti jenengan punya hutang haid, hutang sholat dan hutang puasa dan sebagainya. Jadi harus kita punya pedomannya, mengerti ilmunya kalau kita mau sharing kepada anak maupun cucu kita. Seperti itu ya Bu. Ya, yeah. Insyaallah. Ya, yeah. Yeah, monggo kalau nggak ada dibaca saja nih, niku mungkin 1-2 santri ngaten nanti 4:30 mungkin azam asmaul husna ngaten nggih. Bu Salihah, Bu Ii Salihah nggih, monggo. Warga Mawarwangi, persilakan. Kalau sudah nggak ada tanya ya sudah. Kalau nggak ada tanya ya sudah. Monggo. Izin Bunda. Ya, belajar Bunda, saya baca Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Buang air kecil dan besar. Di antara bukti perhatian Islam terhadap kebersihan dan kesucian serta penghormatan yang diberikan Allah kepada manusia dan perbedaannya dari hewan, bahwa Islam mengharuskan wanita muslimah apabila buang air kecil maupun besar untuk membersihkannya dengan air, sehingga tidak ada lagi najis yang menempel pada kemaluan, dubur, dan sekelilingnya, agar dia merasa yakin bahwa anggota tubuhnya benar-benar suci. Jika tidak mendapatkan air, maka hendaklah wanita muslimah bersuci dengan menggunakan kain, kertas, batu, atau segala sesuatu yang suci dan dapat digunakan untuk menghilangkan najis. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW pernah berjalan melewati 2 makam atau kuburan, lalu beliau berkata, sesungguhnya penghuni kedua makam itu sedang menjalani siksaan. Mereka berdua disiksa bukan karena pernah melakukan dosa besar. Salah seorang dari keduanya adalah orang yang selalu tidak bersuci dari buang air kecil atau kencing, sedangkan yang kedua adalah orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Baihaqi. Etika ketika memasuki WC atau watercourse. Hendaknya wanita muslimah menghindarkan diri dari pandangan dan pendengaran orang lain yang mengandung syahwat, sehingga tidak mengganggu mereka dengan suara-suara, bau tidak enak, serta pandangan yang buruk. Juga hendaknya mereka, wanita-wanita muslimah, menutupi diri sehingga tidak seorang pun dapat melihat auratnya. Ini merupakan etika yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam kitab Sunan Abu Dawud disebutkan, Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aradal baraza talaqo hatta la yarahu ahad. Bahwa apabila hendak buang air besar, Rasulullah pergi jauh sehingga tidak dapat dilihat oleh seseorang. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain itu, hendaklah wanita muslimah menghindarkan diri dari buang air besar di tempat-tempat yang biasa diduduki oleh orang, di jalanan atau di tempat-tempat berteduh. Berikut ini pesan Rasulullah yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Ngapunten Bunda, ini enggak begitu jelas Arabnya Bunda. Langsung artinya di Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Jauhilah perbuatan 2 orang yang menyebabkan laknat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah 2 orang yang menyebabkan laknat itu? Beliau menjawab, yaitu orang yang buang air besar atau kecil di jalanan yang biasa dilalui oleh orang banyak atau di tempat-tempat berteduh mereka.
Juga hendaknya wanita muslimah tidak buang air kecil di tempat-tempat yang airnya tidak mengalir atau menggenang, atau bahkan pada air yang mengalir sekalipun, di mana ia berada di tempat-tempat pemandian yang terbuka untuk umum. Karena hal itu pada umumnya menimbulkan gangguan atau dosa bagi orang lain yang melihatnya. Akan tetapi, apabila dilakukan di tempat pemandian tertutup yang menggunakan bak atau kolam renang dan terhindar dari najis karena jumlah airnya banyak dan terdapat sirkulasi air, maka hal itu diperbolehkan. Kemudian doa yang dibaca ketika masuk dan keluar dari WC. Ketika seorang wanita muslimah memasuki WC, hendaklah mendahulukan kaki kiri seraya membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kotoran dan segala hal yang kotor. Hadis riwayat jamaah. Diriwayatkan dari Sa'id bin Mansur, dia mengatakan bahwa ketika hendak memasuki WC, seorang wanita muslimah dianjurkan atau disunnahkan untuk membaca doa Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan menyebut nama Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan perempuan. Selain itu, hendaklah wanita muslimah tidak mengangkat bajunya terlalu tinggi apabila buang air di tempat-tempat di mana memungkinkan orang lain untuk melihatnya, sehingga tetap menutupi auratnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat. Setelah keluar WC, hendaklah seorang wanita muslimah mendahulukan kaki kanan, sebagaimana telah dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah. Selanjutnya berdoa seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala'i qala ghufran rawahul khamsah illan Nasa'i, bahwa apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari WC, beliau mengucapkan doa, aku memohon perlindunganmu. Hadis riwayat Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i. Atau beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dariku dan menyehatkanku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Atau boleh juga dengan membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahsana ilayya fi awwalihi wa akhirihi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kebaikan kepadaku pada awal dan akhirnya. Alhamdulillahilladzi adzaqani ladzatahu wa abqa fiyya quwwatahu wa adhaba anni adahu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku merasakan kenikmatannya dan menetapkan kekuatannya padaku serta menghilangkan penyakitnya dariku. Di samping itu, wanita muslimah tidak diperkenankan atau dilarang bersuci dengan menggunakan tangan kanan, akan tetapi menggunakan tangan kiri serta tidak berlebih-lebihan di dalam bersuci. Karena ini penuh dengan kemudahan. Disunahkan baginya setelah bersuci untuk memercikan air pada kemaluan dan celana, guna menghindari gangguan, sehingga apabila ada setan yang hendak membisikkan sesuatu yang menipu atau was-was bahwa sesuatu telah keluar dari kemaluannya, maka dia akan mengetahui sebenarnya itu hanyalah bekas dari air yang ia bersihkan. Setelah selesai buang air besar, disunahkan untuk mencuci tangan dengan sabun. Jika tidak ada sabun, hendaklah ia menyela-nyela tangannya dengan tanah dan selanjutnya mencucinya kembali dengan air. Hal itu sebagai usaha yang dilakukan karena mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampun, Bunda. Monggo ibu-ibu, ada yang mau baca? Yuk, satu lagi yuk.
Enggak, Putih, satu Bu. lagi, satu santri lagi. Ya. Bunda, Masya Allah, nih Bunda, Alhamdulillah dapat ilmu baru. Selama ini saya sering was-was Bunda tuh, iya ya, kayak keluar lagi, apa enggak ya, barusan ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Allah bimbing ya, hari ini ngikut Iya. lagi sama Bunda, jadi tahu, oh harus dipersihin, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya Bu ya, Alhamdulillah berarti Alhamdulillah. manfaat ada hikmahnya. Coba hari ini nggak ikut ngaji, berarti nggak tahu ilmunya ya. Ngoten lho, Ini Masya Bunda, Allah. Guys, Masya Allah, ya Allah, semuanya. merasa Ya, bersalah kayaknya banget sama sepele, Bunda. gitu. Kayaknya cuman sepele, cuman masalah kencing saja, cuman masalah bersuci saja. Tapi kalau kita nggak tahu ilmunya ya kurang, ngoten ya. Bunda. Laras Bunda. Itu Alhamdulillah. saya sering mengalami Bunda, ya Allah. Ya, itu Mbak belakang ini nggih, atas pantat niki lah nggih sering kalau masih merasa was-was masih kadang keluar, kadang itu tekan-tekan ngoten nggih. Insyaallah nanti bisa tuntas ngoten. Nggih. Dan sebaiknya memang kalau wanita niku lebih baik sebenarnya menggunakan kloset yang jongkok, Bu. Itu lebih tuntas ngoten nggih sebenarnya. Tapi kan kalau kebanyakan di sini kan pakai kloset duduk ya, seperti itu. Jadi kadang niku Kalau di bawah Bunda. oh, nggak pakai bawah. Lah itu malah sip nih dong ya. Itu juga cara bersucinya juga mudah ngoten nggih kalau pakai yang duduk ya. Mohon maaf ya. kan kalau kita membersihkan ipratin air atau menggunakan air ataupun menggunakan gayung itu kan mohon maaf dari atas kan kadangnya kebanyakan kan dari atas ke bawah nih. Sebenarnya kalau yang disunahkan menurut itu dari bawah ke atas, Mbak. Mohon maaf ya, rada sedikit saru ya. Jadi jalan kemaluan kita niku dari kalau kita pakai air ataupun disemprot istilahnya pakai air pun juga sama pakai keran ya. Jadi dari bawah ke atas. Kan kita pasti menggunakan tangan kita ya, tangan kiri kadang ya, kadang tangan kiri untuk membersihkan. Jadi jadi usapkannya dari bawah ke atas. Ya. Dan juga kalau buang air besar, kita disunahkan juga menggunakan sabun. Ya. Jadi jangan pakai air saja. Jadi kalau pakai air saja kayaknya masih kurang sempurna tauhurahnya ya Bu. Masih ada lengket-lengket, masih ada bau dan sebagainya. Jadi dianjurkan kalau buang air besar itu yang terakhir gelasan terakhirnya dipakai sabun baru dikasih air lagi, diguyur air lagi yang bersih. Nah, insya Allah sudah maksimal. Ya, insya Allah, alhamdulillah ya. Ya sudah, nanti insya Allah ya Bu Salihah ya, Bu Ii Salihah keluarga orang insya Allah sudah selesai waktunya nanti dilanjutkan dengan zikir al-asma'ul husna. Ngaten ya. Mohon maaf ya Ibu, mungkin acaranya tidak runtut seperti biasanya. Mohon maaf ya karena saya seperti ini masih di jalan ini kayak gini banyak angin dan sebagainya. Nanti kalau saya tidak minta waktu di depan takutnya nggak ada penyampaian materi malah nggak ada yang disampaikan nanti ya seperti itu. Ya sekali lagi mohon maaf, terima kasih kemaklumannya dan juga perhatiannya. Terima kasih semuanya. Ya, mungkin dari saya akhiri demikian. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Waktu saya kembalikan kepada keluargaku Mawar Wangi. Monggo.